Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Luk Pitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Hafid mengharamkan habaib, syarif, sayyid, habibah, syarifah, sayyidah menyandang gelar-gelar tersebut manakala tidak dibarengi dengan akhlak atau tidak mencerminkan akhlak para leluhurnya, datuknya yang akhlaknya itu baik, akhlakul karimah, ya, tidak arogan, tidak sering mencaci maki, membuli, memberi rasa aman, rahmah kepada masyarakat luas, tidak hanya kaum muslim. Kenapa beliau mengharamkan tersebut dan justru akan menjadi halal kalau ilatnya ya, ini tidak dilanggar? Tentunya ini sama halnya dengan mereka yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah SAW. Di dalam tubuh Ali mengalir darah Rasulullah. Kalau akhlaknya jauh panggang daripada api, maka itu dihukumi haram. Mengaku duriyah menyandang nama habaib. Karena habib itu adalah kekasih Allah. Kalau kekasih Allah saja perilakunya tidak sesuai apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, jelas terang benderang. Bahkan fatwa haram oleh Kiai Hafid itu bisa dimaklumi dan ini menjadi sebuah catatan penting buat kita semuanya. Hendaklah kita tidak usah mengaku-ngaku baik itu habib, sayyid, syarif kalau akhlaknya belum mendudukkan dalam sebuah makom yang memang itu sebagai kekasihnya Allah. Sekali lagi mohon maaf engkari hakamati nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini saya menjawab yang sesuai dengan pertanyaan atau saya membaca hasil fatwanya dulu baru nanti dielaborasi kenapa bisa ketentuannya menjadi haram mutlak dan ada 3 klausul nanti yang akan ini ya, yang daripada sebab fatwa itu, apa sebab-sebab ilatnya yang menyebabkan menjadi hukumnya seperti itu. Dan memang sebenarnya bukan hanya haram mutlak, bahkan halal apabila memang ilatnya itu tidak dilanggar. Artinya memang betul-betul ya tidak menggunakan gelar-gelar itu dengan menjual doktrin-doktrin palsu, dengan menjual ayat, menjual syariat. Jadi ini maksudnya mau yang gimana? Apakah mau saya singkat aja atau saya baca dulu atau gimana? Pak Yusuf. Silakan. Tadi pertanyaan saya, kemudian kenapa timbul keputusan itu? Kan ada kronologisnya. Yeah. Silakan. Jadi kronologisnya memang sangat panjang ya, dan ini memang sudah lama sekali. Dan memang kita melihat dari sejak tahun 2010 bagaimana di akar rumput khususnya di Jakarta. Jadi kita melihat fenomena ini yang sangat-sangat masif dan sudah menjadi budaya, saya kira sudah ratusan tahun. Setelah kita teliti bagaimana yang berkembang di masyarakat, ternyata gelar ini banyak disalahgunakan. Jadi diantaranya, bismillahirrahmanirrahim, saya baca aja dulu, nanti baru kita, apa sebabnya ada nanti 3 klausul itu yang kita simpulkan di fatwa ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum memakai gelar Habib, Habibah, Syarif, Syarifah, Sayyid, Sayyidah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa. Ormas Perserikatan Perkumpulan Jamaiyah Majelis Kuros Islam atau disingkat MTI nomor 11 garis miring 10 strip 8 garis miring DU garis miring F strip IM garis miring MTI garis miring tahun 2011 tentang
hukum memakai gelar Habib, Habibah, Syarif, Syarifah, Syahid, Syahidah. Majelis Turas Islam setelah menimbang bahwa ormas Majelis Turas Islam mencatat sangat banyak pelanggaran hukum Islam di Indonesia sebab gelar Habib, Habibah, Syarif, Syarifah, Syahid, Syahidah. Ini menjadikan dan mendakwahkan doktrin-doktrin di tengah-tengah masyarakat. Doktrin-doktrin yang bersifat hulu dan sudah melanggar ketentuan hukum syariat Islam, diantaranya sebagai berikut. Satu, Habib bodoh bahkan gila lebih mulia dibandingkan 70 orang ulama yang bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, wanita-wanita keturunan Habib jika menikah selain kepada Habib, keperawanannya kelak di akhirat harus dikembalikan oleh pria non Habib yang menikahinya. Ketiga, murid-murid Habib disuruh atau dibiarkan mencium tangannya secara berlebihan, bahkan ada yang sengaja membiarkan mencium kakinya sampai ngesot sujud ke tanah. Keempat, tidak sedikit para Habib gengsi bersosial di masyarakat umum dan gengsi menjadi makmum sholat dengan orang-orang selain Habib meskipun musola hanya beberapa meter dari kediamannya. Walaupun ini sebenarnya umum ya, bukan hanya Habib dan juga banyak yang lainnya. Kemudian yang kelima, keturunan Habib meskipun juhala, bodoh atau idiot di momen-momen acara diletakkan di tempatnya di atas panggung, sementara selain keturunan Habib duduknya di bawah panggung meskipun sudah sepuh, bahkan seorang kiai diperlakukan sehina itu. Keenam, para habaib meskipun salah tidak boleh dikritik. Siapa yang mengkritiknya dianggap dosa dan terlaknat dan dianggap membenci zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, Habib alim atau Habib bodoh harus lebih dimuliakan dibandingkan dengan yang bukan keturunan Habib meskipun di situ ada ulama. Kedelapan, orang yang mengkritik, menegur, menasihati para Habib yang congkak dan kurang ajar dikatakan membenci zuriat Rasulullah SAW. 9, wanita-wanita keturunan Habib tidak boleh menikah selain dari golongan Habibah. Bahkan pernah terjadi yang dipidanakan, seorang laki-laki yang menikahi keturunan Habib. Ini orangnya nggak usah kita sebut, memang ada nyata, dan saya kira kalau saya sebut nama Pak Yusuf juga tahu orangnya. Kenal orangnya. Para habaib rasis ashabiyah hulu kepada selain habaib dianggap halal, dan doktrin ini mereka ajarkan kepada orang-orang pribumi sehingga tertanam bagi orang-orang pribumi di suku dan provinsi tertentu di Indonesia. Ini kenal orangnya. Oke, baik Pak Kiai. Pak Kiai, mungkin kronologi sudah cukup ya. Tadi sudah banyak sekali. Maaf saya belum sampai mungkin kepada kajian belum selanjutnya. Silakan. Belum sampai titik tentang masalah Muhyiddin yang berani mengorbankan nyawa membelanya. Di sini ini yang bisa kena nanti jatuh kepada hukum asabiyah, yang bisa menyebabkan jatuhnya kepada sama hukumnya dengan bugat, sama dengan hukumnya Qata'at Tariq, begal, merampok di jalan. Jadi mungkin saya kira tambahannya sebenarnya banyak, tapi itu yang bisa mengarah. Tapi kalau yang baru saya baca tadi itu belum masuk kategori kepada bugat atau Qata'at Tariq. Yang nanti yang masuk di situ adalah ketika ada orang berani membela karena sebab fanatisme, melakukan pidana. Apabila kita berani menumpahkan darah demi fanatik, kelompok kita, golongan kita, ini jatuhnya bisa ke sana. Dan ini pun ranah pemerintah. Jadi seperti perang suku umpamanya. Nah itu dia. Kemudian, saya kira itu aja dulu ya. Nanti bisa dipertanyakan lagi. Kemudian apabila yang poin-poin ini sudah ada beberapa poin, banyak lagi sebenarnya, cuma yang kita catat 23 poin. Seandainya yang 23 poin ini itu bisa berubah, tidak terjadi lagi dan budaya ini hilang, maka gelar Habib atau Habibah, Syarif, Syarifah, Syahid, Syahidah itu hukumnya halal, tidak perlu dipermasalahkan. Jadi kalau masalah zuriyah, masalah keturunan,
itu adalah urusan pribadi masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kita iklankan ke masyarakat dengan cara-cara doktrin yang sesat dan menyesatkan. Jadi doktrin-doktrin sesat menyesatkan ini sangat membahayakan, bahkan sudah keluar daripada ajaran agama. Tapi yang anehnya itu justru mengatasnamakan agama. Ini yang kita sangat sayangkan. Dan ini bukan orang awam yang membiarkan ini, bahkan kita dengar sendiri seorang kiai mengatakan di dalam khutbah Jumat, Habib Gila itu jauh lebih mulia daripada 70 ulama. Bahkan menyebut Imam Ghazali, seorang Imam Ghazali dibandingkan Habib Gila jauh lebih mulia Habib Gila. Bayangkan. Jadi ini sebenarnya sudah bertahun-tahun. Jadi tantangan kita memang mengajarkan murid jemaah kita seperti ini, penolakannya sangat luar biasa, begitu. Jadi alhamdulillah ternyata ini muncul lagi sejak Kiai Imaduddin Utsman, sejak Kiai Haji. Ya, Pak Kiai, stop dulu Pak Kiai. Stop dulu. Apa tuh? Oke, sip. Lanjut. Kiai, ya baik. Ya. Pemirsa pada Suara TV tadi sudah banyak diungkapkan oleh Kiai Ofi. Saya langsung ke Said Qori mungkin ya, Said Qori, mungkin Anda bisa ada tanggapan terhadap statement fatwa dari Majelis Turos Islam ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan dan ta'zim sahibul bait, yaitu Gusmar pada Suka TV, dan yang saya muliakan dan ta'zim dengan keberkahan ilmunya, yaitu Kiai Kiai apa namanya? Gak kebaca saya. Kiai Ofik ya. Ya, mudah-mudahan Kiai Ofik selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, menanggapi persoalan yang tadi disampaikan oleh Tuan Guru Kiai Ofik ya, dari Majelis Ketua Umum Majelis Turos Islam, secara detail saya belum terang terkait takhrijul ahkam, mengeluarkan hukum terhadap haram mempergunakan gelar Habib, Sayyid, Syarif, Syarifah, Hubabah. Tetapi kalau saya lihat dari penjelasan secara ringkas tadi, kalau dari analisa tersebut ya, sebetulnya bukan gelar yang dipermasalahkan sebetulnya, tetapi nasab palsu yang memang dari zaman dulu, Tuan Guru. Yang namanya nasab palsu ya begitu promosinya. Jadi dia gak akan bisa mempromosi nasab dia dengan cara takwa. Mereka yang namanya nasab palsu itu akan unggul untuk memperdoktrin umat untuk hanya mencintai mereka, karena mereka nasab palsu itu ciri-ciri alamatu min nasabil atau min ansabil maudu'ah. Itu ciri daripada nasab-nasab palsu. Jadi kalau memang itu ditujukan sebagai karakter dari nasab palsu, ijma haram mempergunakan gelar Habib, Sayyid, Syarif bagi orang yang memang palsu gitu. Tetapi kalau orang yang bergelar asli ya, selama orang itu bukan golongan sapi, artinya bukan golongan orang yang bodoh dalam hal apapun, apalagi dalam pengelolaan harta,
itu tidak layak dikasihkan gelar karena akan mempermalukan manzilah gelar itu sendiri. Jadi tidak semua yang disampaikan dari penjelasan Tuan Guru Opik itu dibantah, tetapi yang saya lihat dari situ adalah bentuk perilaku yang memang menghancurkan kebenaran nasab itu sendiri, ya. Sehingga kayak di Aceh itu juga ada sering kalau ada Habib atau Said yang perilaku offside ya, itu dipanggil semua dikata-katain sama orang Aceh itu biasa begini, pu Said anak tong gitulah, apa Said anak tong sampah gitu. Jadi ada akhirnya jadi memang apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Turas Indonesia masih bisa dimaklumkan, tetapi kalau untuk mengharamkan seutuhnya dari gelar-gelar itu pada mutlak, saya belum sepakat. Tapi ini kan belum mulai dari diskusi, baru mengarah kepada analisa awal ya, atau apa namanya, konsep menemukan suatu hukum haramnya ya, mungkin seperti itu yang bisa saya komentari dahulu, karena kan belum menyangkut ifta ya, baru hanya menyampaikan narasi yang mungkin kalau yang tadi saya dengar Gusmar masih benar kalau yang disampaikan tadi perilaku seperti tadi, doktrin itu ya memang doktrin yang ya tidak bisa dimaklum oleh syariat, memang nggak ada. Itu biasanya itu nasab palsu atau satu aliran Syiah Rafidhi, itu bisa. Makanya saya sering mengatakan klan-klan Ba'alawi ini lebih condong kepada Syiah Rafidhi. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan sebagai tanggapan awal. Silahkan kembali kepada moderator. Fadhal masykur. Oke, baik. Jadi memang ada persepsi yang berbeda kalau saya lihat dari Said Qori dan Keovin. Ini apa fatwa Anda ini sudah dikomunikasikan ke siapa saja? Saya lihat itu kemarin Anda juga bertemu dengan Habib Rizik Syihab. Itu apa dikomunikasikan ke Korobito atau dikomunikasikan kemana saja gitu ya? Silakan Pak Kiai. Jadi sebenarnya ini dari sejak tahun 2011 itu sudah kita ajarkan di masyarakat. Nanti bisa dilihat di channel YouTube Majelis Turas Islam. Itu lebih kurang kalau nggak silap 700 video saya ngajar kitab itu sudah ada. Namun dulu kan itu responnya tidak besar. Makanya tapi penolakan itu ya kita rasakan sangat besar. Bahkan majelis ilmu kita juga ada yang diganggu, gitu kan, beberapa titik. Bahkan yang terakhir setelah saya pulang dari Ponpes Kiai Haji Imanuddin, saya dapat SMS pembatalan tempat saya ngajar juga. Gitu kan. Jadi dan ini termasuk juga di medsos, di Facebook, di Instagram, di mana-mana itu udah bertahun-tahun, tapi sama sekali tidak begitu berpengaruh di kalangan masyarakat. Bahkan kalau kita lihat, meskipun sekarang sudah mencuat begitu viral dalam beberapa bulan ini, taruhlah setengah tahun, 1 tahun ini, kalau di Jakarta nggak ada pengaruh. Mungkin di Banten, di Jawa Tengah, di Jawa Timur kali ada pengaruh. Kalau di Jakarta kelihatannya baru, mungkin pengaruhnya hanya 10%. Jadi ini sudah lama kita sebarkan, sudah lama kita bahas dengan sesama ulama kita, dengan sesama ulama di ormas lain. Namun ya
Alhamdulillah, saya sebutkan kepada Kiai Haji Imanuddin, alhamdulillah beliau dari NU, Allah takdirkan dari NU mengkritisi tentang nasab dan ini viral. Baru dari nasab itu keluarlah semua sebab musababnya kenapa begitu. Jadi saya kira ini udah takdir Allah lah, muncul ke permukaan sehingga bisa perlu kita renungi kembali. Jadi fatwa ini sebenarnya sudah lama dan tidak perlu kita ributkan lagi. Artinya ya udahlah, bagi yang yakin silahkan, kalau enggak ya ditolak ya nggak apa-apa. Karena kan hasil fatwa itu ghairu mulzimah. Berbeda kalau dia sudah menjadi takni, jadi undang-undang negara. Nah, jadi setelah perjalanan antara 2011 sampai tahun 2022, kita mengirim surat resmi ke Rabithah Al-Alawiyah. Ketika itu ketuanya sampai sekarang ya, Habib Taufik As-Segaf ya, Taufik ya, Taufik. 2 Maret kalau nggak silap, di sini ada sih dicantum tanggal di fatwa terakhir. Iya, 2 Maret tahun 2022. Nah, kita ngobrol-ngobrol tentang dakwah tingkat nasional dan global. Baru ada sedikit di tengah-tengah pembicaraan saya menyinggung, namun dengan bahasa kiasan. Karena kan memang ketika itu sama sekali tidak ada riak-riak yang terjadi sekarang ini, itu sama sekali nggak ada. Jadi kan nggak mungkin kita seorang tamu langsung mengeluarkan unek-unek yang terjadi di masyarakat, itu nggak mungkin. Jadi akhirnya saya bikin kiasan, saya kira macam mana pendapat hakim tentang masalah rasisnya Arab dan China. Ini kemudian beliau menjabarkan, tapi ya kita apa namanya, merasakan tidak puas dengan jawaban itu. Ya mungkin karena beliau juga belum ada isu-isu seperti ini, sehingga kayaknya menanggapi hal seperti itu hal-hal remeh-temeh. Ya sudah, saya kira ini perjalanan sejarah kita untuk bagaimana, karena supaya jangan terjadi benturan sosial di akar rumput, di dalam tatanan sosial masyarakat. Karena memang bagaimana peristiwa-peristiwa Asobiyah suku Tiongkok yang ada di Indonesia sebenarnya bukan gara-gara sukunya, tapi gara-gara perilakunya ya. Seperti peristiwa di Jakarta, khususnya di Medan, itu sebenarnya bukan gara-gara suku, bukan karena kesenjangan sosial, bukan, tapi memang disitu dimulai dari rasis, pergaulan, bagaimana bikin perumahan sendiri, bikin ini segala macam. Nah, jadi kita mau kiaskan Arab pun seperti itu. Bedanya Arab terselamatkan karena dia beragama Islam. Itu dia, terselamatkan karena dia beragama Islam. Yang kedua, karena mayoritas Arab atau Habib itu mengajar agama. Jadi kan nggak mungkin. Ini kan tambah lagi diiming-imingi dengan keturunan Nabi. Jadi masyarakat itu dengar kata-kata Nabi, dengar kata-kata keturunan Rasulullah, ya sangat-sangat menghormati. Walaupun sebenarnya belum bisa dipastikan apakah benar itu keturunan Nabi atau tidak. Kalaupun keturunan Nabi, kalau sudah melakukan doktrin-doktrin yang menyimpang, kalau mempunyai perilaku di masyarakat yang sifatnya rasis, saya kira ini sudah terkuat. Terakhir, kemarin Ahad baru sepekan, saya dengan pengurus juga pergi ke markas besar FPI Habib Rizik, berjumpa dialog. Tapi di situ tidak khusus karena memang ada apa namanya, beberapa kelompok ormas Majelis Kuros, termasuk juga ada kelompok tokoh masyarakat lain yang datang. Sehingga ketika saya mempertanyakan dengan bahasa kiasan bagaimana isu-isu aktual yang sekarang ini, beberapa poin beliau ya menjawabnya hanya secara normatif. Tapi mungkin beliau juga sudah merasa pernah mengeluarkan di dalam taklim, dan saya kira di YouTube sudah ada ya. Jadi mungkin nggak mau mengulang lagi. Nah, tapi banyak maksud-maksud yang saya maksud itu tidak sesuai dengan jawaban. Tapi ya sudah, intinya tidak di situ. Mungkin saya hanya mau mengetahui saja
apakah masih mempertahankan setelah terjadinya kasus-kasus viral seperti ini? Terapi saya menyimpulkan sepertinya Habib Rizik mempertahankan itu. Artinya ya masih menyebut hal-hal yang positif saja, walaupun ada menyinggung sedikit, tapi tidak mendapatkan titik temu yang jelas. Tapi yang mudah-mudahan nanti bisa. Waktu-waktu senggang saya juga kepingin kalau seandainya diberi waktu oleh beliau untuk mendiskusikan fatwa ini.